Terima kasih telah bersama saya, Cinema 737. Saya akan nge-review film berjudul Special Force Prancis. Film ini dirilis bulan November tahun 2011. Sutradara Stephen Ray Bojat. Dibintangi Jimon Honso dan dibintangi Diana Kruger, berperan sebagai Elsa Casanova. Oke, kita simak alur ceritanya. Cerita ini bermula di Kabul, Afghanistan. Elsa yang tengah wawancara dengan Maina. Maina berpesan kepada Elsa agar cepat meninggalkan Afghanistan. Karena Zahev sudah mengetahui semuanya, dan wawancara tidak berlanjut. Maina segera meninggalkan Elsa. Not now, Maina! The house has been spotted. Maina! You have to get out of there. You and Maina have to leave right now. Who are they? You hear me? Elsa menghubungi Ahmed Amin. Ahmed Amin adalah rekan dan informan Elsa selama di Afghanistan. Segera Elsa dan Amin mengejar Elsa mencari ke tempat tinggal Maina. Berpapasan kelompok Zahev, Amin meminta Elsa merunduk. Anak buah Zahed sedang menangkap Maina. Sudah tidak menemukan keberadaan Maina, Elsa kembali ke hotelnya. Elsa, kuku, mencari Maina sendiri. Amin memperingatkan agar Elsa tidak meneruskan rencana mencari Maina, sebab sangat berbahaya bagi Elsa. Demi keselamatan Maina, Elsa berpesan agar Amin menjemput dalam 2 jam. Di suatu tempat, Elsa menemui Saleimani. Amin segera memaksa Elsa meninggalkan tempat itu. Sementara di Paris, kantor editorial Elsa Casanova menerima telepon dari Menteri Luar Negeri, mengabarkan bahwa Elsa peliput di Afghanistan ditahan Taliban. Kovac yang sedang merayakan ulang tahunnya, ditelepon Laksamana Gesrek. Pertemuan rahasia dilakukan. Segera tim pasukan khusus diterbangkan. Kovac, Lukas dan Elias disambut heli menuju kamp perbatasan. Keadaan Elsa dalam ruang tawanan. Menyesalkan, karena tidak mendengar nasihat Amin, Amin menenangkan Elsa. Kembali ke kamp militer, Kovac dan tim sedang membahas strategi penyelamatan ke sarang Taliban. Kita berpindah ke Elsa. Elsa tengah dihadapkan ke pemimpin Taliban, yaitu Zahev. Zahev sedang menginterogasi Elsa. Belati sudah menempel di leher Elsa, tapi kenapa Zahev mengurungkan niatnya menggorok leher Elsa? Yang dibawa masuk di hadapan Elsa. Saleimani, yang selama ini membantu Elsa. Saleimani digorok lehernya di hadapan Elsa. Sementara di kapal induk militer Perancis, di perairan dekat Pakistan, Komandan Pasukan Khusus, Laksamana Gezenek sedang meminta data-data meteorologi di sana. Dan video pemenggalan leher Saleimani terkirim ke Perancis. Kovac dan tim sudah berada di udara menuju target penyelamatan. Semangat tim pasukan elit ini membuat Komandan Gezenek tersenyum bangga. Personel yang beranggotakan 6 orang ini sudah mulai terjun. Kovac menjelaskan, untuk mencapai target, membutuhkan waktu 1 jam dari pendaratan.
Sementara di Pakistan kita diperlihatkan seorang pimpinan spiritual Taliban yang tengah diikuti seorang intelijen Pakistan. Mereka membahas masalah Elsa yang berada di Afghanistan. Sampai saat ini belum dieksekusi. Sementara tim Kovac sudah melakukan pengintaian dan melihat situasi di sarang penyekapan Elsa. Mengetahui ada beberapa tawanan yang akan dieksekusi. Termasuk Maina, saat itu tengah dieksekusi. Setelah menyaksikan eksekusi, tim khusus ini bergerak. Dan Elsa dan Amin bisa ditemukan. Salut. Elsa Casanova. Tiktak sedang bermain-main. Dan pimpinan Taliban pun datang dan mendapat laporan bahwa tawanan berhasil dibawa kabur komando. Zahev pun marah dan memerintahkan pengejaran. Sementara Kovac menjauh menuju titik penjemputan helikopter. Ternyata alat portabel terkena tembakan. Il va jamais à temps pour le rendez-vous. Et la balise de détresse. Penjemput datang, tidak bisa mengetahui posisi tim pasukan penyelamat. Heli ditembaki Taliban, dan heli pun menjauh. Prêt? Elsa memeriksa luka tembak Marius. Dan luka itu perlu dijahit. Ça va? Sementara Laksamana Gezenek memerintahkan pencarian ditingkatkan. Il se déplace? Négatif. Setelah istirahat semalam, pagi, di hari yang kedua, perjalanan dilanjutkan. Kovac memerintahkan berhenti sejenak. On se pose. Elsa bertanya apa ada rencana B. Vous avez un plan B? Non, y a pas de... Tiktak berkata, saat terbaik dari ketenaran namun melupakan keabadian. Pencarian tim ditingkatkan dengan pesawat jet tempur. Di hari yang ketiga, setelah malam diserang, Marius mengambil senjata anak buah Zahev yang tewas. Diberikan Amin. Kembali anak buah Zahev dipukul mundur. Zahev tidak bisa menerima laporan kekalahan lagi, satu anak buahnya pun ditembak. Zahev memerintahkan penyerangan lagi. Di depan kejauhan, terlihat perkampungan. Mereka mencoba negosiasi, agar bisa beristirahat di sana. Ternyata warga kampung itu menerima dengan ramah. Where are the children? Kovac meminta Amin agar menanyakan, kenapa tidak melihat anak-anak di kampung ini. Kepala kampung itu menjawab, anak-anak dan 17 dewasa, baru saja dibawa Taliban untuk diajarkan doktrin mereka. Ketika tim khusus tengah bercanda, tiba-tiba Marius terkena tembakan dari sniper Taliban. Elias segera mencari, dan sniper itu dihabisi Elias. Dan Marius tewas dan dikuburkan di sana. Please. Can you say your... Tim meneruskan perjalanannya. Amin kepikiran warga dan berniat berpisah dengan tim, dan kembali ke desa. I have to stay. Terjadi ketegangan, Elsa melerai ketegangan itu. À cause du journaliste à la con, il est hors des questions qu'on les œufs. C'est chaud. Dan akhirnya, sepakat kembali ke desa membantu Amin. Di sana Zahev sudah berada di desa itu dan disambut dengan ramah oleh warga desa. Tapi apa yang dilakukan Zahev? Zahev menembak ketua desa dengan tembakan jarak dekat. Zahev pun memerintahkan menembak semua warga desa itu. Kovac memberi arahan penyerangan ini, serangan untuk membalaskan Marius. Pasukan siap beraksi. Tembakan pertama langsung tumbang. Terlihat Amin sudah menyelamatkan warga, Amin diikuti Zahev dan ditembak dari belakang.
Amin tewas. Tik-tak mengetahui Amin tewas segera mengejar Zahev. Di sini Victor juga tertembak. Terlihat Elias berusaha berlari, mengalihkan konsentrasi musuh, agar mengejar dirinya, tidak mengejar Kovac yang membawa Victor kondisi tertembak. Victor kesakitan, minta ditinggalkan di sini saja. Mereka berada di ketinggian 3.800 sampai 3.900 dari permukaan laut. Cuaca sudah mulai bersalju, sangat membahayakan untuk pertahanan kondisi Victor. Kita beralih ke Elias, yang mengalihkan perhatian musuh, masih berlari menembak dan ditembak terus. Elias kelelahan dan kewalahan, tertembak bagian kaki. Tidak bisa berlari lagi, dengan sisa kekuatannya menembak terus. Dan akhirnya Elias pun tewas. Berpindah ke kondisi Victor yang semakin lemah, Elsa berusaha menenangkannya agar Victor bertahan. Kondisi salju yang semakin tebal, dan badai salju, membuat mereka bercerai-berai, tertimbun salju. Semua mencari Victor. Dan Victor ditemukan sudah tidak bernafas. Terjadi emosional. Lukas emosional terhadap komandannya, Kovac. Elsa melerai perselisihan itu. Perjalanan dilanjutkan dengan 3 personil yang mengantar Elsa. Elsa tak sadarkan diri. Kovac memeriksa kaki Elsa, sekaligus mengobatinya. Bergantian menggendong Elsa. Keadaan sudah tenang. Perkiraan kelompok Taliban sudah tidak melakukan pengejaran, karena dianggap sudah jauh dari mereka. Ternyata Taliban lebih paham medan, dan menyergap dengan mendadak. Dalam penyerangan ini Lukas tertembak. Sedangkan Tik-tak tertembak di bagian kaki. Elsa dikejar Zahev dan tertangkap dijadikan sandera. Kovac menembak, tepat di kepala Zahev. Zahev pun tewas di tangan Kovac. Kovac emosional berteriak keras-keras. Lukas pun dikuburkan di atas gunung bebatuan. Kovac mengatakan, perjalanan sekitar 1 hari sudah sampai di perbatasan. Karena ada longsoran batu, Kovac menyelamatkan Elsa. Kaki Kovac tertimpa batu, sehingga GK bisa digerakkan lagi. Kovac dan Tik-tak tidak dapat berjalan. Meminta Eksa meneruskan perjalanan sendiri. Tik-tak membekali pisiol buat jaga-jaga. Kovac memberi kompas. Kovac berpesan, agar Elsa berjalan ke arah barat saja, untuk mencapai perbatasan. Dengan berat hati, Elsa mengucapkan selamat tinggal sama Kovac. Juga mengucapkan selamat tinggal sama Tik-tak. Elsa berjanji akan menjemput mereka, Kovac dan Tik-tak juga pasti akan menyusul. Elsa berjalan mundur, tidak tega melihat Kovac dan Tik-tak yang kakinya lumpuh, harus ditinggal. Melewati malam sendirian, Elsa berusaha menyemangati dirinya sendiri. Elsa pun pingsan, ditemukan dan dibawa ke kamp militer untuk mendapatkan perawatan. Laksamana Gezenek menggendong Elsa untuk menaiki heli, pencarian dan penjemputan Kovac dan Tik-tak. Elsa menunjukkan keberadaan Kovac dan Tik-tak, Kovac pun ditemukan. Dan misi ini selesai.